Rayung Glagah adalah produksi atau unggulan dari tanaman-tanaman yang ada di Purbalingga, khususnya di daerah utara Purbalingga. Bahan bakunya adalah bahan baku Rayung Glagah yang tersedia di daerah kami. Bahan-bahan baku yang digunakan untuk sapu lantai dari bahan glagah adalah glagah itu sendiri. Jadi glagah itu yang diambil adalah bunganya, bunga glagahnya. Atau kalau orang Korea itu menyebutnya rayung. Lalu juga di samping itu pakai anyaman, yang anyaman tersebut dibutuhkan ada istilah tanaman lingi. Tanaman lingi itu berasal dari tanaman-tanaman rawa yang kami datangkan dari Cilacap, dari Kroya, juga dari Pangandaran. Adapun untuk gagangnya itu pakai bambu khusus yang dinamakan bambu ancui. Yang bambu ancui tersebut hanya tumbuh di daerah pegunungan Dieng. Di samping itu juga ada bahan lain untuk pembuatan sapu, yaitu benang. Untuk pembuatan sapu Rayung Glagah, yaitu proses pertama adalah kita pemilihan bahan baku rayung itu sendiri. Kita perlu bahan-bahan yang bagus. Jadi di situ ada istilah di sini adalah ada yang lurus, ada yang keriting. Yang kita gunakan adalah bahan-bahan yang lurus-lurus. Proses yang kedua adalah penimbangan. Jadi untuk sapu kami, produksi kami menggunakan bahan rayung berat 2,5 on. Itu untuk standar yang untuk ekspor ke Korea. Setelah ditimbang, kemudian rayung tersebut dianyam menggunakan anyaman lingi, dan juga benang. Nah, setelah selesai proses penganyaman itu istilah di produksi kami namanya ngendasi. Jadi setelah selesai pertama tahap awal itu ngendasi, nanti endasan dari bahan setengah jadi sapu lantai itu dibawa ke rumah-rumah untuk dijahit di ibu-ibu. Setelah proses penjahitan, nanti setelah selesai dijahit, sapu dibawa kembali ke gudang untuk pemasangan gagang. Nah, setelah dipasang gagang selesai, nanti ada finishing. Nah, di situ nanti kita pilih mana yang layak untuk ekspor, dan kalau yang tidak masuk kualitas ekspor, kita jual untuk lokalan seperti itu. Untuk karyawan produksi sapu glagah yang stand di gudang itu ada 14 anak pekerja. Kemudian yang di sekitar, artinya yang ibu-ibu yang menjahit itu sekitar ada 12 orang yang di wilayah kami, artinya yang di desa ini. Kemudian kalau yang di desa Siran itu sekitar 40 orang. Kemudian untuk yang di Majalangu sekitar ada 15 orang, dan juga di Gupit juga ada 7 orang. Mungkin keseluruhan sekitar ada 70-an orang. Kalau model lakop itu lebih banyak lagi karyawan, karena produksi yang diminta oleh Korea itu biasanya itu sekali tender, sekali permintaan sekitar 70.000. Awal saya produksi sapu Rayung Glagah itu untuk lokalan. Kemudian pada tahun 2007 kebetulan ada teman yang dia punya tender untuk ekspor ke Korea. Nah, pertama itu saya kecil-kecilan ikut karena dia banyak sekali permintaannya. Tahun 2008-an, maka udah buyer dari Korea langsung datang ke sini. Selama ini kami seakan-akan artinya tidak ada tanggapan atau tidak ada istilahnya dukungan dari pemerintah. Padahal produksi kami sangat membantu untuk perekonomian masyarakat, sekaligus juga mengangkat pengangguran-pengangguran seperti ibu-ibu. Maka harapan kami ke depan, pemerintah itu ada kepedulian kepada kami. Artinya khususnya bagi kami pengusaha-pengusaha kecil, supaya kami bisa masih tetap mempertahankan usaha kami, yang mana usaha kami juga membantu mengurangi pengangguran.
karena banyaknya ekspor bahan mentah rayung gelagah itu membuat harga sangat melonjak tinggi, sehingga para pengrajin itu merasa keberatan dan merasa dirugikan. Supaya membuat suatu peraturan yang bisa memayungi kepada pengrajin-pengrajin sapu gelagah. Jangan sampai rayung gelagah itu diekspor bahan baku mentah. Bolehlah diekspor tapi sudah diproduksi atau sudah jadi barang jadi.